Pemerintah Kabupaten Pasangkayu kembali membuka penerimaan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak PPPK tahun 2024 tahap kedua. Rabu, 20 November 2024. Penerimaan pendaftaran PPPK ini terbuka sejak tanggal 17 November 2024 kemarin dan berakhir di tanggal 31 November 2024. Dengan kuota sebanyak 420. Adapun yang diprioritaskan dalam pendaftaran ini, yaitu tenaga non-ASN, yang telah mengabdi selama 2 tahun. Kepala Bidang Perencanaan Pengadaan Mutasi, Badan Kepegawaian Pendidikan Daerah, BKPD, Pasangkayu, Hairil Anwar mengatakan, 3 hari pembukaan pendaftaran, belum yang mendaftar. Mungkin saat ini, peserta masih mempersiapkan dokumen mereka, sehingga belum ada yang mendaftar, ujar Hairil. Menurutnya, antusiasme pendaftar lebih besar di tahap pertama daripada tahap kedua. Karena sampai saat ini, belum ada yang bertanya kepada kami terkait persyaratannya, terang Hairil. Lebih lanjut Hairil menerangkan, bagi pelamar tahap 1 yang tidak sempat mengakhiri dan tidak sempat mendaftar, pihaknya belum bisa memastikan apakah mereka bisa kembali mendaftar di tahap kedua. Tapi ada penyampaian dari Menpan untuk membuat rincian bagi pelamar kemarin yang tidak sempat mengakhiri dan tidak sempat mendaftar, tambahnya. Terakhir, dia memesan kepada pelamar untuk memperbaiki kualitas dokumen sebelum mendaftar, karena setelah tahap pendaftaran, akan ada tahap verifikasi. Jadi perbaiki kualitas dokumennya, ujar Hairil. Hairil menjelaskan dokumen yang tidak bisa ditoleransi yaitu penggunaan materai ganda. Sudah terbuka untuk ini tahap 2. Ada berapa sekarang yang didata untuk yang mendaftar? Untuk sekarang untuk tahap 2 kami belum bisa tahu progresnya berapa pendaftar. Cuman kemarin per tanggal 17 kami sudah umumkan untuk pendaftaran tahap 2. Dari tanggal 17 ini sampai tanggal untuk proses pendaftaran untuk tahap 2 sendiri kan mulai dari tanggal 17 sampai 31 Desember. Jadi rentannya memang agak panjang. Jadi mungkin pelamar tahap 2 ini masih siapkan dokumen, sehingga kan progresnya sampai sekarang ini kami belum bisa lihat. untuk kuotanya sendiri sama ya dengan tahap pertama. Untuk kuota formasinya, mereka mendaftar di kuota formasi tahap 1. Kalau untuk ini, kan ini sudah tahap 2. Kalau dari Bapak sendiri melihat antusiasnya ini yang mendaftar ini, perbandingannya dari tahap 1 ke tahap 2? Kalau antusiasnya sih lebih antusias untuk tahap 1 kemarin. Sementara untuk tahap 2 ini sampai sekarang kan mereka belum ada yang bertanya, karena kan ada juga grup telegram disiapkan untuk mereka. Sampai saat ini belum ada yang bertanya di grup telegram, terus belum ada juga yang datang bertanya langsung ke kantor. Jadi kalau bicara antusias, tahap 1 lah lebih antusias daripada tahap 2. Kalau untuk ini, kan banyak juga ini pertanyaan di Nah, kalau terkait itu kami belum bisa jawab secara pasti apakah mereka bisa mendaftar tahap 2 atau bagaimana. Karena kan sekarang sedang dilakukan rakor di Bali, sementara diikuti sama teman. Cuman ada penyampaian melalui via WhatsApp dari orang Menpan untuk melakukan membuat rincian bagi pelamar kemarin yang tidak sempat mengakhiri dan pelamar yang tidak sempat mendaftar. Jadi saya tidak bicara pelamar yang TMS, saya bicara pelamar yang tidak sempat mengakhiri dan tidak sempat mendaftar. Tapi kami belum bisa mengirimkan rincian itu karena kami tunggu kebijakan selanjutnya terkait hasil rakor yang diikuti teman di Bali. Pesannya sih untuk pelamar tahap 2 ini, tolong diperbaiki kualitas dokumennya, karena kan masih ada tahap yang namanya setelah pendaftaran ada tahap verifikasi. Dari BKPSDM sendiri itu kami terlibat kurang lebih 20 orang untuk verifikasi dokumen. Jadi saya minta kepada pelamar, tolong diperbaiki kualitas dokumennya. Salah satunya itu kemarin yang betul-betul tidak bisa kami tolerir itu masalah penggunaan materi ganda. Penggunaan materi ganda. Karena kan sudah ada juga surat dari BKN menyurat ke kami bahwa untuk penggunaan materi ganda akan dinyatakan TMS. Tidak ada toleransi untuk penggunaan materi ganda.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.